Scene diawali dengan pemandangan masa depan tanpa harapan, di mana manusia di masa itu diburu dan dibantai oleh para robot. Lalu scene berpindah ke Guatemala tahun 1998 di mana Sarah sedang bersantai di tepi pantai dengan anaknya John. Masa depan yang kelam tersebut tidak pernah terjadi karena Sarah berhasil menghentikannya. Akan tetapi, di tengah lamunannya tiba-tiba muncul seorang Terminator yang langsung menembak John hingga tewas. Adegan berpindah ke Mexico City 22 tahun kemudian, di mana muncul bola energi di tengah jembatan. Lalu keluarlah seorang perempuan dari bola energi tersebut. Hal tersebut disaksikan oleh sepasang muda-mudi yang sedang berpacaran. Mereka pun kaget, dan segera menghampiri untuk mencari tahu apa yang terjadi. Betapa terkejutnya mereka, ketika menemukan wanita tersebut tengah tergeletak di tanah dan masih hidup. Segera mereka menolong wanita tersebut dengan memapahnya menuju mobil. Di tengah kebingungan, tiba-tiba mereka berjumpa dengan polisi yang sedang melakukan patroli. Solo estamos tratando de ayudar a la muchacha. Amiga, güey. No sé, ni la conocemos. Pero, güey. Creíste. Saat polisi ingin membawa wanita tersebut, tiba-tiba wanita tersebut melawan dan melumpuhkan semua polisi yang ada di situ. Pasangan tersebut kagum bercampur ketakutan melihat aksi tersebut. Sebelum pergi, wanita itu menghampiri pasangan tersebut dan mengambil sepatu, celana, dan pakaian pasangan pria tersebut. Scene berpindah ke suasana pagi hari di suatu kota, di mana terlihat seorang wanita muda yang sedang melakukan aktivitas rutin di pagi hari. Cewek tersebut bernama Denny Ramos, yang sedang bersiap berangkat kerja dengan adiknya Diego Ramos. Setelah Dani dan adiknya berangkat kerja, tiba-tiba muncul bola energi berwarna biru di tengah-tengah permukiman mereka. Dan muncullah seorang laki-laki tanpa busana dari bola energi tersebut. Laki-laki tersebut lalu menyentuh baju yang ada di jemuran, dan secara menakjubkan baju tersebut langsung berpindah ke dirinya. Lalu laki-laki tersebut mendatangi rumah Daniela Ramos. Dengan mengaku sebagai kawan Dani, dia bertanya keberadaan Dani kepada sang ayah. Se encuentra Daniela Ramos. Soy un amigo de él. Extraño. Sus amigos la llaman Dani. Sí, claro. Scene berpindah ke suasana pabrik mobil tempat kerja Dani dan adiknya. Tiba-tiba ayah Dani datang ke pabrik tersebut, dan meminta izin untuk bertemu Dani dengan alasan ingin memberikan makan siang yang ketinggalan. Di saat yang bersamaan Grace, wanita yang keluar dari bola energi, juga tiba di pabrik tersebut. Grace menyelinap ke dalam pabrik tersebut dengan melumpuhkan dan mengambil seragam penjaga. Ketika mencari Dani, ayah Dani berjumpa dengan Diego. Diego pun bingung apa yang sedang dilakukan ayahnya di sini. Tiba-tiba Dani muncul. Seketika tangan ayahnya berubah menjadi pistol dan langsung diarahkan kepada dirinya. Ketika Dani hendak ditembak, tanpa diduga Grace sudah menembakkan pistolnya lebih dulu secara bertubi-tubi ke arah bapak Grace yang ternyata adalah Terminator Rev 9 yang menyamar. Lalu Grace membawa pergi kedua kakak beradik tersebut menjauh dari Terminator Rev 9. Akan tetapi sang Terminator tidak melepaskan mereka begitu saja. Dan Rev 9 segera mengejar mereka. Dan terjadilah duel antar Terminator Rev 9 versus tentara masa depan.
Lalu akhirnya Rev 9 ditiban dengan mesin oleh Diego. Namun Grace tetap mengajak kakak beradik tersebut untuk pergi menjauh karena dia tahu Terminator Rev 9 dapat bangkit kembali. Lalu mereka pun pergi meninggalkan lokasi pabrik mobil. Grace lalu menjelaskan bahwa yang ingin membunuh mereka adalah Terminator Rev 9, robot yang dikirim dari masa depan. Dan dia juga menjelaskan bahwa dia juga seorang prajurit yang dikirim dari masa depan untuk melindungi Dani. Tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Ternyata Rev 9 muncul dari balik tembok, dia menggunakan truk untuk mengejar Grace dan kawan-kawan. Lalu Grace meminta Dani atau Diego untuk mengambil alih kemudi mobil. Lalu Grace melompat pindah ke belakang. Dia berniat memperlambat laju truk dengan melemparkan potongan besi ke arah Terminator Rev 9. Dalam aksi kebut-kebutan tersebut, Diego terkena batang besi. Lalu Dani memanggil Grace untuk menolong mencabut besi yang menancap pada Diego. Namun belum sempat dicabut, mobil yang ditumpangi Dani dan Diego ditabrak oleh mobil yang dikendarai Terminator, dan Diego pun tewas. Supaya kematian Diego tidak sia-sia, Dani yang sedang sedih atas kematian adiknya diingatkan oleh Grace untuk segera meninggalkan TKP. Tapi akhirnya Grace dan Dani terkepung juga. Terminator Rev 9 ini memang robot yang luar biasa, mampu membelah menjadi dua, satu dalam bentuk robot dan satu lagi dalam bentuk cair. Di saat terdesak, pertolongan pun datang. Sarah Connor muncul dan langsung menabrak serta menembaki Terminator. Kesempatan ini digunakan oleh Grace dan Dani untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil Sarah. Di tengah perjalanan, Grace merasa lemas dan badannya panas. Dia membutuhkan air dan obat-obatan. Lalu Dani pergi ke apotik untuk mencari obat yang dibutuhkan oleh Grace. Ketika di apotik, petugas menanyakan resep dokter obat-obatan yang diperlukan Grace. Karena tidak memiliki resep, akhirnya Grace mengacungkan pistol dan mengambil obat-obatan itu sendiri. Setelah mendapatkan obat yang dicari, Grace dan Dani berencana meninggalkan apotik tersebut. Tapi gak disangka tiba-tiba tubuh Grace limbung dan Grace pun jatuh terkapar. Saat itulah, Sarah datang dan menawarkan bantuan. Lalu mereka mencari penginapan untuk mengobati Grace. Di tengah perjalanan mereka pun berkenalan. Sesampainya di penginapan, segera mereka mengobati Grace dengan menyiramkan es batu dan menyuntikkan obat ke tubuh Grace. Saat Grace tertidur, kita dibawa ke situasi di mana Grace menjadi tentara di masa depan. Grace mempunyai misi menyelamatkan komandannya yang sedang kritis. Sementara Terminator Rev 7 terus mengejar dan berusaha menggagalkan misi tersebut. Dan terjadilah pertempuran antara tentara masa depan dan Terminator Rev 7. You get the commander inside. Grace berhasil menyelamatkan komandannya, tapi dia terluka parah. Di saat itulah dia meminta untuk dijadikan prajurit super dengan ditingkatkan kemampuan fisiknya. Setelah itu dilakukanlah operasi. Ketika siuman, dia pun kaget karena Sarah sudah menodongkan pistol ke arahnya.
Dengan gerakan cepat, Grace bisa membalikkan keadaan. Danny pun datang, lalu terjadilah diskusi antar mereka. Sarah menanyakan siapakah Grace, apakah dia robot atau manusia. Lalu Grace menjelaskan bahwa dia adalah manusia yang ditingkatkan kecepatan dan kekuatannya. Grace juga menjelaskan bahwa dia berasal dari tahun 2042. Lalu giliran Sarah menerangkan dirinya. Sarah menerangkan bahwa dia bernama Sarah Connor, seorang ibu dari pemimpin revolusioner perlawanan terhadap Skynet bernama John Connor. Terminator pernah dikirim Skynet beberapa kali untuk membunuh John. Hingga suatu kali salah satu Terminator berhasil melaksanakan tugasnya. Peristiwa tersebut menyebabkan masa depan berubah. Pembicaraan berpindah ke mobil yang dikendarai oleh Sarah. Mereka membicarakan tentang siapa pengirim Rev9 dan Grace pun menerangkan bahwa yang mengirim bukan Skynet tapi Legion. Lalu Danny bertanya, bagaimana Sarah bisa mengetahui Danny dan Grace sedang berada di jembatan. Sarah menerangkan bahwa ia menerima pesan dari seseorang yang ia tidak ketahui setiap 2 hari sekali berupa koordinat, tanggal, dan waktu sampai informasi detik yang tepat. Dan selalu diakhiri oleh kalimat, untuk John. Ternyata informasi koordinat yang dikirimkan ke Sarah dan Grace adalah informasi yang sama, dan kemungkinan dikirim oleh orang yang sama. Bahkan Komandan Grace di masa depan sampai menato koordinat tersebut di tubuh Grace, dan berpesan apabila ia membutuhkan pertolongan, bisa segera pergi ke koordinat tersebut. Ternyata koordinat itu terletak di Texas, lalu diputuskanlah mereka menggunakan kereta untuk menuju perbatasan. Sementara Rev9 sibuk mengakses data center di Mexico City guna melacak keberadaan Danny. Danny diketahui berada di Los Heroes dan sedang menuju ke arah Laredo. Di tengah perjalanan, Grace menceritakan kondisi masa depan yang suram di mana tiba-tiba listrik menghilang dan semua kota menjadi gelap gulita. Grace dan keluarganya hendak mengungsi sampai keadaan normal kembali. Akan tetapi keadaan tidak pernah kembali menjadi normal. Hari kedua mulai terjadi perang nuklir yang mengakibatkan jutaan orang tewas. Lalu ketika stok makanan habis, miliaran orang tewas karena kekurangan makanan. Sesampainya di Laredo, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat Paman Danny dengan menumpang mobil bak penduduk setempat. Sesampainya di tempat pamannya, Danny menceritakan bahwa mereka berniat untuk menyeberang ke Amerika untuk menghindari pengejaran Terminator Rev9 yang berniat membunuh dirinya. Keesokan paginya, mereka pergi menyeberangi perbatasan dengan dibantu oleh Paman Danny. Adegan berpindah ke situasi di pos perbatasan, di mana Terminator Rev9 sedang menyamar menjadi petugas. Dia menghabisi semua petugas di sana dan menyadap sistem komputer untuk menemukan keberadaan Danny. Lalu Rev9 menggunakan drone untuk memantau pergerakan Danny. Dan dia menginformasikan kepada petugas perbatasan bahwa ada sekelompok orang yang akan menerobos perbatasan secara ilegal. Dan merupakan buronan berbahaya Amerika dan Meksiko. Ketika mereka sudah menerobos pagar perbatasan, ternyata petugas perbatasan Amerika sudah bersiaga dan mereka pun tertangkap. Lalu petugas perbatasan membawa mereka ke mobil patroli. Di saat itulah Terminator Rev9 mencoba menabrakkan drone ke arah Danny. Grace yang menyadari hal itu segera berlari dan menyelamatkan Danny. Adegan berpindah ke pusat penahanan patroli perbatasan Amerika Serikat. Di sini mereka diinterogasi dan dimintai keterangan oleh petugas. Tidak berapa lama, datanglah Terminator Rev9 di pusat penahanan perbatasan. Dia menyamar sebagai petugas yang ditugaskan untuk menjemput tahanan yang bernama Danny Ramos. Let's pick up detainee Danny Ramos. Adegan berpindah ke Sarah yang berusaha melarikan diri dengan cara membuka pintu teralis menggunakan lempengan besi. Tiba-tiba datang petugas menjemput dan membawa Sarah.
Adegan berpindah kepada Terminator Rev-9 yang sedang mencari Danny, di saat bersamaan Grace siuman. Dan dia melarikan diri dengan melumpuhkan beberapa petugas, setelah itu dia bergegas membebaskan Danny. Where do they take the new prisoners? They're called detail. Ketika ingin membebaskan Danny, Grace melihat Terminator Rev-9 dari kejauhan. Untuk mengalihkan perhatian, Danny pun menekan alarm kebakaran yang menyebabkan terjadi kepanikan di mana-mana. Momen ini dimanfaatkan Sarah untuk melepaskan diri. Dalam upaya mencari Danny, Grace melepaskan semua tahanan. Grace pun menemukan Danny, segera dia membawa Danny lari dari situ. Terminator Rev-9 pun mengejar mereka. Dia menghabisi semua yang menghalangi pengejarannya. Grace tiba di luar gedung, lalu dia melihat ada helikopter di sana. Segera dia mengajak Danny berlari ke arah helikopter. Tidak berapa lama Sarah pun muncul. Secara bersamaan, Terminator Rev-9 pun muncul, dan segera berlari mengejar helikopter. Beruntung helikopter sudah lebih dulu terbang sehingga mereka pun lolos dari kejaran Rev-9. Adegan berpindah di mana mereka sudah sampai di titik koordinat yang dituju. Ternyata yang mereka temui adalah Cyberdyne System Model 101, sebuah robot Terminator Legend yang membunuh John. Sontak Sarah emosi dan ingin langsung menembak John. Tapi berhasil ditenangkan dan digagalkan oleh Grace. Ternyata sang Legend sudah berubah. Selama 20 tahun dia mempelajari bagaimana menjadi manusia. Dan sekarang dia mempunyai nurani manusia. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Sarah ketika kehilangan John. Sekarang dia berjanji untuk membantu Sarah melindungi Danny. Lalu mereka pun menyusun rencana untuk menghancurkan Rev-9. Sarah menyarankan untuk memancing Rev-9 ke suatu tempat dengan Danny sebagai umpannya. Terjadi perdebatan di mana Grace tidak setuju Danny dijadikan umpan karena terlalu beresiko, tapi Danny setuju dengan usul Sarah. Dia bosan terus berlari, dia ingin melawan dan mengakhiri pelarian ini. I'm not gonna live in fear the rest of my life. I want to stand and fight. Lalu John, sang Terminator Legend, membawa mereka ke gudang senjata miliknya. Adegan pun berpindah ke Danny yang sedang belajar menggunakan senjata, di mana beberapa kali tembakannya meleset tidak mengenai sasaran. Lalu Sarah meminta Danny mengganti senjatanya dan meminta Danny menganggap buah semangka yang menjadi sasaran tembak adalah Rev-9 yang sudah menghabisi keluarganya. A Terminator has just killed your whole family. What do you do? Grace mengatakan bahwa mereka membutuhkan senjata kelas militer untuk membunuh Rev-9. Akhirnya Sarah menyarankan untuk menemui seorang perwira militer kenalannya yang berada di Bingham. Keesokan paginya mereka berkemas dan pergi ke Bingham menemui perwira tersebut. Selang tidak berapa lama Rev-9 tiba di rumah John. Dia memeriksa keadaan rumah dan mencari keberadaan Danny. Adegan berpindah ke suatu gudang tua yang berada di Bingham, di mana sedang terjadi pertemuan antara perwira militer dan tim. Perwira tersebut membawakan senjata yang dibutuhkan tim untuk melawan Rev-9. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba Grace melihat ada helikopter yang datang menghampiri. Ternyata itu adalah Rev-9. Dia berhasil melacak keberadaan tim. Dan terjadilah baku tembak. We're in, go! Lalu Mayor mengarahkan mereka untuk ke pangkalan udara, dan langsung menuju ke pesawat C5.
Grace segera menerbangkan pesawat untuk menjauh dari kejaran Rev-9. Sementara Sarah dan John menembaki helikopter Rev-9 untuk mengganggu dan menghambat laju pengejaran. Hingga akhirnya helikopter Rev-9 berhasil ditembak jatuh. Akan tetapi Rev-9 melompat ke pesawat, dan terjadilah duel antara John sang Terminator Legend dengan Rev-9. Akhirnya Rev-9 terjatuh tertimpa mobil yang didorong oleh Danny dan Sarah. Adegan berpindah kepada John, dia memberitahukan bahwa senjata yang diberikan untuk membunuh Rev-9 tertembak dan rusak. Dan dia mengatakan, tanpa senjata tersebut kemungkinan mereka menang hanya 12%. Dan terjadilah perdebatan antar mereka. Di saat itulah Grace menceritakan bahwa bukan anak Danny yang akan menyelamatkan masa depan. Tapi Danny lah masa depan itu. Dia adalah seorang pemimpin pemberontak di masa depan. I know you. You saved me. What's your name? Tidak selang berapa lama datang pesawat pengangkut bahan bakar yang bertujuan untuk mengisi bahan bakar pesawat C-5. Ternyata pesawat tersebut sudah dibajak oleh Rev-9, dan dia langsung menabrakkan pesawat tersebut ke pesawat yang ditumpangi Danny dan kawan-kawan. Lalu Rev-9 melompat ke pesawat yang ditumpangi oleh Danny. Pesawat sudah dalam keadaan darurat. Grace dan John pun berusaha menyelamatkan Danny. Ketika Rev-9 masuk ke dalam pesawat, pertarungan pun terjadi antara Terminator Legend dan Rev-9. Grace lalu mengamankan Danny dengan memasukkan Danny ke dalam Humvee. Untuk membuka pintu pesawat yang macet, John menghancurkannya dengan menembakkan bom senjata ke pintu pesawat. Lalu Sarah dan Grace melepas tali yang mengikat Humvee. Dan mereka pun terlempar dan mendarat di suatu bendungan. Sementara sang Terminator Legend masih tetap bertarung dengan Rev-9 sampai ke dasar bendungan. Setelah menaklukkan Terminator Legend di dasar bendungan, Rev-9 pun segera mencari dan mengejar Danny. Akhirnya Rev-9 menemukan Danny yang berada di dalam Humvee yang menggantung. Segera ia terjun untuk mengejar Danny. Grace yang melihat aksi tersebut segera memotong tali yang menahan Humvee dan melompat menerjang Rev-9. Danny dan Sarah yang berada di Humvee pun terhempas dan terombang-ambing di dasar bendungan. Tiba-tiba Rev-9 muncul dan langsung menyerang Danny. Sarah melihat parasut dan mempunyai ide untuk melemparkan parasut ketika Rev-9 datang menyerang. Dan Rev-9 pun terbawa arus ketika tertutup parasut. Lalu segera Danny dan Sarah menyelamatkan diri dengan berenang ke permukaan. Tidak selang berapa lama, Grace pun muncul ke permukaan. Kemudian mereka mencari tempat perlindungan dengan pergi ke arah bangunan bendungan. Tapi ternyata pintu ruangan tersebut terkunci. Dan Grace kehabisan tenaga. Dia tidak bisa membuka pintu tersebut. Di saat yang genting muncullah sang legenda Terminator. Dia datang dengan membawa senapan untuk Sarah dan obat penambah tenaga untuk Grace.
Lalu sang legend pun mendobrak pintu ruangan tersebut. Dan mereka pun masuk ke dalam. Diam-diam Rev9 mengawasi mereka. Danny memutuskan untuk mengakhiri semuanya di sini. Dia tidak ingin lari lagi. Lalu tim mempersiapkan diri untuk menghadapi Rev9. Rev9 pun muncul di hadapan mereka. I'm not running! Dia membujuk John dan yang lainnya untuk menyerahkan Danny. Namun bujukan tersebut tidak didengarkan oleh mereka. Dan pertempuran pun dimulai. Grace terluka parah, dia tertusuk oleh Rev9. Ternyata ini belum berakhir, tiba-tiba Rev9 keluar dari kobaran api dan langsung menerjang Sarah. Lalu Sarah meminta Danny mengambil sumber energi yang ada di dalam tubuhnya untuk membunuh Rev9. Lalu Danny menusuk dan mengambil sumber energi yang ada di dalam tubuh Danny. Mataste todo lo que quería, cabrón. ¿Sabes qué? I'm gonna kill you, fucker. Di saat terdesak, pertolongan pun datang dari sang Terminator Legend. Momen tersebut langsung dimanfaatkan Sarah untuk menancapkan sumber energi ke kepala Rev9. Lalu sang Legend pun menyeret Rev9 ke lubang besar. Tapi Rev9 tidak melepaskan pegangannya. Dan akhirnya mereka bergelantungan di bibir lubang. Lalu akhirnya John memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dia jatuh bersama Rev9 ke dalam lubang. Setelah jatuh, John menahan kepala Rev9 sehingga tidak bisa bergerak lagi. Dan akhirnya mereka tewas bersama.